Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juinda. Anak-anak bisa panggil saya dengan sebutan Ibu Juinda. Kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini merupakan materi untuk anak kelas 9 SMP. Yuk langsung aja kita bahas apa aja sih yang akan dibahas untuk bangun ruang sisi lengkung ini. Nah, pertama, silakan anak-anak tonton terlebih dahulu video yang Ibu sajikan ini ya. Silakan disimak. Bangun ruang sisi lengkung kita singkat BRSL ya anak-anak ya. Nah, bangun ruang sisi lengkung atau BRSL itu ada 3 bangun ruang. Yang pertama yaitu tabung, kemudian kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Ini adalah bangun yang akan kita pelajari sekarang. Yang pertama, kita akan bangun ruang tabung dulu. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang begitu tabung. Ya, ini salah satu contohnya, yaitu tempat pensil, tempat ballpoint, dan tempat menggaris kita. Ini begitu tabung. Contoh yang kedua untuk bangun ruang tabung itu adalah pot tanaman. Ya, pot tanaman juga banyak sekali yang berbentuk tabung. Ini contoh-contohnya. Ya, masih ada banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang berbentuk tabung. Oke. Nah, berikutnya ini adalah contoh bangun ruang yang berbentuk kerucut. Ini ada apa? Yuk. Oh ya, ini adalah bangun ruang kerucut, yaitu topi ulang tahun ya anak ya. Kalau adik-adik kita atau saat kalian kecil, biasanya topi ulang tahunnya berbentuk kerucut seperti ini. Nah, bangun contoh yang kedua untuk kerucut, ini kalau kita beli es krim, ya, kalau kita beli es krim, tempatnya es krim itu atau contohnya itu anak-anak ya, contoh bukunya itu juga berbentuk kerucut, ya, kerucut tapi bagian atasnya bolong untuk tempat es krimnya. Oke, bangun ruang BRSL yang ketiga yaitu bola. Ya, bola ini sering kalian jumpai di banyak olahraga ya. Ini ada contohnya bola sepak bola. Ya, nanti banyak lagi contoh-contoh yang berbentuk bola. Kemudian contoh kedua, selain bola, nah ini ada bola dunia ya. Jadi bumi kita itu berbentuk menyerupai bola, namanya global ya. Ini adalah miniaturnya global ya. Ini bola dunia yang kita sering pelajari dan alatnya ada di mata pelajaran IPS ya. Nah, dari video ini kita dapat mengetahui bahwa bangun ruang sisi lengkung itu ada yang pertama yaitu tabung, kedua kerucut, dan yang ketiga bola. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Apa aja yang akan kita bahas untuk bangun ruang sisi lengkung ini? Yang pertama itu ada tabung, kemudian kerucut, bola, kemudian luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, serta volumenya, dan pemecahan masalah yang melibatkan bangun ruang sisi lengkung. Kita langsung buka untuk materi tabung. Nah, di sini dapat anak-anak lihat gambar tabung itu seperti itu. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar. Nah, 2 buah lingkaran yang identik itu yang ini ya. 1, 2. Dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, persegi panjang itu yang ini. Tabung memiliki 3 sisi, yakni 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Sisi datarnya itu yang 2 lingkaran tadi, dan 1 sisi lengkung itu persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tadi. Oke, setelah tabung, ada yang namanya kerucut. Nah,
Untuk gambar kerucut dapat anak-anak lihat itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti nasi tumpeng tuh, bentuknya meruncing ke atas. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Nah, kalau tabung itu kan ada alas tabung dan tutup tabung nih. Nah, untuk kerucut, tutup tabung itu diubah menjadi sebuah titik. Titiknya itu titik ini. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Oke, sesudah kerucut, kita akan belajar mengenai bola. Apa itu bola? Kita lihat dulu ya. Gambar bola itu seperti ini. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasi. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari apa itu tabung, kerucut, dan bola, sekarang kita akan belajar mengenai rumus luas permukaan untuk masing-masing bangun ruang sisi lengkung. Apa aja yang kita bahas untuk luas permukaan bangun ruang sisi lengkung? Nah, untuk luas permukaan itu Ibu bagi menjadi tabung, kerucut, dan bola. Nah, pada masing-masing bangun ruang sisi lengkung ini, kita akan membahas latihan soal serta kuis. Latihan soalnya nanti ada latihan soal 1 dan latihan soal 2. Kita langsung ke luas permukaan untuk tabung. Nah, luas tabung ekivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri atas 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T, maka luas permukaan tabung sama dengan luas jaring-jaring tabung, yaitu 2 kali luas lingkaran, ini lingkarannya, ditambah luas ABCD. Nah, ABCD ini merupakan persegi panjang. 2 kali luas lingkaran itu pi R kuadrat ditambah AB dikali BC sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R dikali T. Maka luas permukaan tabung yaitu 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Oke, kita telah mengetahui rumus dari luas permukaan tabung. Sekarang kita lihat latihan soal 1. Hitung luas permukaan dari bangun tabung berikut ini. Nah, tabungnya seperti ini ya. Berarti di tabung ini kita mengetahui bahwa jaring-jaring tabung itu 4 cm dan tingginya yaitu sebesar 10 cm. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Silakan disimak. Latihan soal 1, hitung luas permukaan dari tabung dari dapat dilihat pada gambar itu diketahui jari-jarinya sama dengan 4 cm dan tinggi tabung sebesar 10 cm. Jadi
Didapat luas permukaan tabung itu sebesar 112 pi cm kuadrat. Oke, kita lanjut ke latihan soal 2 untuk tabung. Tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Nah, gambar tabungnya seperti ini. Jadi di sini yang diketahui itu luas permukaan tabung ini sebesar 120 pi cm kuadrat dan jari-jarinya sebesar 5 cm. Yang ditanyakan yaitu tinggi tabung. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut, silakan disimak. Latihan soal 2, tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Jadi di sini disajikan tabung, luasnya sudah diketahui sebesar 120 cm kuadrat, kemudian jari-jarinya 5 cm, dan yang ditanyakan itu tinggi tabung atau T. Jadi kita masukkan ke rumus permukaan tabung sama dengan 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Kita masukkan unsur-unsur yang diketahui. Luasnya 120 pi, kemudian jari-jarinya 5. Jadi dapat kita tuliskan 120 pi sama dengan 2 dikali pi dikali 5 dalam kurung 5 ditambah T. Kedua luas kemudian kita bandingkan dengan 2 pi, sehingga menjadi 120 pi per 2 pi sama dengan 25, dapat dari 5 dikali 5 ditambah 5 T. Jadi 120 pi dibagi 2 pi itu 60. Kemudian kedua luas kita kurangi 25. Jadi 60 dikurang 25 sama dengan 25 ditambah 5T dikurang 25. Jadi 35 sama dengan 5T. Kemudian kedua luas kita bagi 5, sehingga T didapat 35 dibagi 5 sama dengan 10 cm. Jadi tinggi tabung tersebut sebesar 10 cm. Oke, kita lanjut ke kuis. Kuis untuk tabung. Di sini sebenarnya sudah Ibu sajikan 3 kuis, tetapi karena materi kita masih banyak, nah, kita akan kuis untuk nomor 1. Nomor 1 ini tabungnya diketahui jari-jarinya 7 cm, kemudian tingginya 6 cm. Yang ditanyakan yaitu luas permukaan. Di sini Ibu kasih option A sebesar 182 pi, B 120 pi, dan C sebesar 54 pi. Sekarang silakan anak-anak cari luas permukaan tabung tersebut. Ibu kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, apakah anak-anak sudah dapat menjawab luas permukaan tabung tersebut? Sekarang coba kita lihat untuk option yang A, yaitu 182 pi. Apakah benar luas permukaan tabung itu sebesar 182 pi? Kita lihat ya.
Oke, ternyata benar. Luas permukaan tabung tersebut yaitu sebesar 182 pi. Oke, kita lanjut untuk bangun ruang sisi lengkung untuk luas permukaan kerucut. Luas permukaan ekivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut kan terdiri atas satu lingkaran dan satu selimut yang berbentuk juring ini. Misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T, maka luas permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas juring ABC, yaitu sama dengan pi R kuadrat ditambah pi RS, sama dengan pi R dalam kurung R ditambah S. Nah, kita ingat Pitagoras segitiga, S itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Maka luas permukaan kerucut yaitu sebesar pi R dalam kurung R ditambah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Itu luas permukaan kerucut. Kita lihat latihan soal 1 ya. Tentukan luas permukaan dari bangun kerucut berikut. Nah, disajikan sebuah kerucut dengan jari-jari sama dengan 4 cm dan tinggi 12 cm. Langsung saja ke penyelesaiannya, silakan simak berikut ini. Oke, kita lanjut ke bagian materi selanjutnya, yaitu luas permukaan pada kerucut. Pada latihan soal 1, tentukan luas permukaan dari bangun kerucut tersebut. Di sini disajikan gambar kerucut yang jari-jarinya sama dengan 4 cm dan tingginya sebesar 12 cm. Yang ditanya luas permukaan kerucut. Kita ingat bahwa rumus luas permukaan kerucut sama dengan pi S dalam kurung S ditambah S. S merupakan sisi miring kerucut. Nah, pada gambar tadi kan belum diketahui itu sisi miring kerucutnya, maka kita cari terlebih dahulu. Rumus sisi miring kerucut sama dengan akar dari jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi kita masukkan jari-jarinya 4, tingginya 12. Jadi S sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 144. Jadi sisi miring kerucut tersebut sebesar 4 akar 10. Nah, sudah didapat sisi miring kerucut itu, kita masukkan lagi ke rumus luas permukaan kerucut. L sama dengan pi, jari-jarinya 4, kemudian sisi miringnya tadi 4 akar 10. Jadi luas permukaan kerucut sama dengan pi dikali 4 dalam kurung 4 ditambah 4 akar 10. Nah, yang di dalam kurung itu kan bisa kita faktorkan, 4-nya kita keluarkan. Jadi luasnya sama dengan 4 dikali 4 pi sama dengan 16 pi dalam kurung 1 akar 10 cm kuadrat. Maka luas permukaan kerucut tersebut yaitu sebesar 16 pi dalam kurung 1 ditambah 10 cm kuadrat. Kita lanjut ke kuis untuk luas permukaan kerucut. Tadi udah nomor 1, sekarang kita mau ambil yang nomor 2. Diketahui dari kerucut itu jari-jarinya 6 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan luas permukaannya. Optionnya yang A yaitu 12 pi dalam kurung 3 ditambah akar 3
B 3pi dalam kurung 3 ditambah akar 3. Yang C 12pi dalam kurung 3 ditambah akar 34. Cari luas permukaan. Oke, kita lihat option yang A, apakah benar? Jawabannya A. Ternyata salah, berarti jawabannya bukan yang A ya. Coba kita lihat jawaban untuk yang B. Apakah benar yang B jawabannya? Ternyata salah juga. Sekarang kita lihat untuk yang nomor 3. Ya, yang option C, berarti jawabannya C dong, 12pi dalam kurung 3 ditambah akar 34. Benar. Oke, setelah kuis untuk luas permukaan kerucut, kita lihat luas permukaan bola. Luas permukaan bola adalah sama dengan 4 kali luas lingkaran yang memiliki jari-jari yang sama atau dapat dituliskan L sama dengan 4pi R kuadrat. Jadi luas permukaan bola sama dengan 4pi R kuadrat. Kita ke latihan soal 1. Tentukan luas permukaan bangun bola berikut. Diketahui jari-jarinya sama dengan 12 meter. Yang dicari luas permukaan. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke bagian materi luas permukaan bola. Untuk latihan soal 1, tentukan luas permukaan bangun bola berikut. Ini disajikan bola dengan jari-jari sama dengan 12 meter. Yang ditanya luas permukaan bola atau L. Langsung dijawab, jadi rumus luas permukaan bola tadi sama dengan 4pi R kuadrat. Langsung kita masukkan saja. L sama dengan 4pi dikali 12 kuadrat. Dapat luas permukaan bola tersebut sebesar 576 pi meter kuadrat. Oke, kita lanjut ke latihan soal 2. Berapakah luas permukaan bangun setengah bola tertutup berikut? Diketahui diameternya yaitu sama dengan 8 cm. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Untuk latihan soal 2, hitung luas permukaan setengah bola berikut. Di sini disajikan gambar berupa setengah bangun bola. Diketahui diameter bola 8 cm, jadi jari-jarinya 4 cm. Kemudian yang ditanya luas permukaan setengah bola atau L. Dijawab,
lanjutkan ke kuis untuk luas permukaan bola. Kita ambil yang nomor 3. Berapakah luas permukaan bangun setengah bola tertutup berikut? Diketahui jari-jarinya 12 cm. Untuk option A yaitu sebesar 324 pi, B 234 pi, dan C 432 pi. Silahkan cari luas permukaan bangun setengah bola tersebut. Ibu kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, kita lihat apakah jawabannya yang A 324 pi. Yap, ternyata benar. Jadi jawaban untuk kuis yang nomor 3 untuk materi luas permukaan bola yaitu sebesar 324 pi. Nah, setelah kita mempelajari luas permukaan dari tabung, kerucut, dan juga bola, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu volume bangun ruang sisi lengkung. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Sama seperti luas permukaan tadi, kita akan membahas volume dari masing-masing tabung, kerucut, dan juga bola. Terus nanti kita akan latihan soal dan juga kuis. Kita ke volume tabung. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung atau dapat dirumuskan yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi, V sama dengan pi R kuadrat dikali T. Jadi volume tabung yaitu pi R kuadrat dikali T. Kita ke latihan soal 1. Hitung volume dari bangun tabung berikut ini. Di sini diketahui jari-jarinya sama dengan 4 cm dan tinggi tabung sebesar 10 cm. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Next, kita lanjut ke materi volume tabung. Untuk latihan soal 1, hitung volume dari bangun tabung berikut ini. Nah, disajikan ada gambar tabung dengan jari-jari sama dengan 4 cm dan tingginya sama dengan 10 cm. Yang ditanya volume tabung atau V. Jadi rumus V sama dengan pi R kuadrat dikali T. Langsung saja kita masukkan. V sama dengan pi dikali 4 kuadrat dikali 10 sama dengan 160 pi cm pangkat 3. Jadi volume tabung tersebut sebesar 160 pi cm pangkat 3. Lanjut ke latihan soal 2 untuk tabung. Tentukan
panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Diketahui volumenya 600 pi cm/3 dan diameternya 20 cm. Yang ditanyakan yaitu tinggi tabung. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Latihan soal 2. Tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Disajikan gambar tabung dengan volume sama dengan 600 pi cm/3 dan diameternya sama dengan 20 cm. Maka jari-jarinya 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Yang ditanya tinggi tabung. Kita masukkan rumus volume sama dengan pi r kuadrat dikali t. Kita masukkan unsur-unsur yang diketahui, P-nya 600 pi, kemudian jari-jarinya 10. Maka 600 pi sama dengan pi dikali 10 kuadrat dikali t. 600 pi sama dengan 100 pi dikali t. Kedua ruas kita bagikan 100 pi, maka t sama dengan 6 cm. Jadi tinggi tabung tersebut cm. Oke, kita lanjut untuk kuis volume tabung. Di sini kita akan kuis untuk yang nomor 1. Diketahui jari-jarinya 7 cm, tinggi tabung itu 6 cm yang ditanyakan volume. Option A 254 pi, option B 294 pi, option C 259 pi. Ibu kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, kita lihat apakah jawabannya A. Unlucky. Berarti salah ya, jawabannya bukan yang A. Kita lihat lagi apakah jawabannya yang B. Ya, benar. Jadi jawaban untuk kuis volume tabung yaitu B. Oke, setelah volume tabung, kita akan membahas mengenai volume kerucut. Volume kerucut yaitu sepertiga bagian dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama atau dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan sepertiga luas alas dikali tinggi, yaitu V sama dengan sepertiga pi r kuadrat dikali T. Maka volume kerucut yaitu sebesar sepertiga pi r kuadrat dikali T. Kita lanjut ke latihan soal 1 untuk yang kerucut. Tentukan volume dari bangun kerucut berikut. Diketahui jari-jarinya 4 cm dan tingginya 12 cm. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Kita lanjut ke materi volume kerucut.
latihan soal 2. Tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan. Diketahui volume kerucut sama dengan 300 pi meter pangkat 3 dan jari-jarinya 10 meter. Yang ditanyakan yaitu tinggi kerucut. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Latihan soal 2, tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan. Pada gambar, sudah diketahui bahwa volume kerucut tersebut sebesar 300 pi meter pangkat 3 dan jari-jarinya 10 meter. Yang ditanyakan yaitu tinggi kerucut tersebut. Maka kita ke rumus volume kerucut sama dengan sepertiga pi r kuadrat dikali t. Kita masukkan unsur-unsur yang diketahui. P-nya 300 pi dan jari-jarinya 10. Maka didapatkan 300 pi sama dengan sepertiga pi dikali 10 kuadrat dikali t. 300 pi sama dengan 10 kali 10 itu 100. Jadi 100 dikali sepertiga pi didapat 100 per 3 pi dikali t. Kemudian dua ruas kita bagi sama-sama bagi 100 per 3 pi. Maka didapat tingginya sama dengan 300 pi dikali 3 per 100 pi, yaitu 9 meter. Maka tinggi kerucut tersebut bernilai 9 meter. Oke, kita lanjut untuk kuis volume kerucut. Kita ambil yang nomor 1. Di sini diketahui diameter kerucut itu 12 cm dan sisi miring dari kerucut itu sebesar 10 cm. Yang ditanyakan yaitu volume, maka anak-anak perlu mencari tahu terlebih dahulu berapa tinggi kerucut itu menggunakan Pythagoras ya, yang sudah kita bahas tadi. Untuk option A sebesar 4 cm, B 5 cm, dan C 6 cm. Ibu kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, kita lihat untuk yang option A, apakah jawabannya 4 cm? Ternyata salah, berarti bukan A ya jawabannya. Kita lihat apakah jawabannya B? Ternyata salah juga. Maka jawaban yang benar pasti yang C. Kita lihat ya. Ya, benar. Oke, setelah kita mempelajari volume kerucut, kita lanjut ke volume bola. Volume bola adalah hasil kali 4/3 pi dengan pangkat 3 jari-jari bola tersebut, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Volume sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Kita lihat latihan soal volume bola. Yang pertama,
Tentukan luas permukaan bangun bola berikut. Jari-jarinya 12 meter. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan ke materi volume bola. Untuk latihan soal 1, tentukan volume bangun bola berikut. Pada gambar disajikan diketahui itu jari-jarinya sama dengan 12 meter dan yang ditanya yaitu volume atau V. Kita masukkan rumus V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Langsung kita masukkan R-nya sama dengan 12. Jadi V sama dengan 4/3 pi dikali 12 pangkat 3. Sama dengan 4/3 pi dikali 1728. Nah, 1703 didapat 576. Jadi V atau volume bola tersebut sebesar 2304 pi meter pangkat 3. Oke, kita lanjut ke latihan soal 2. Berapakah volume bangun setengah bola tertutup berikut? Diketahui diameternya 8 cm. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Latihan soal 2. Berapakah volume bangun setengah bola tertutup berikut? Diketahui diameternya 8 cm. Jadi jari-jarinya 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Yang ditanya volume bola atau V. Untuk bangun setengah bola tertutup, maka rumus volumenya sama dengan 1/2 dikali 4/3 pi R pangkat 3. Jadi volume sama dengan 2/3 pi R pangkat 3. Kita masukkan jari-jarinya 4, maka V-nya sama dengan 2/3 pi dikali 4 pangkat 3, yaitu 128/3 pi cm pangkat 3. Jadi volume bangun setengah bola tertutup tersebut sebesar 128/3 pi cm pangkat 3. Oke, kita lanjut untuk kuis volume bola. Untuk nomor 1, jari-jarinya 15 meter, tentukan volume bangun bola tersebut. Option A 4500 pi, option B 45 pi, dan option C 450 pi. Ibu kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, kita lihat apakah jawabannya yang A, 4500 pi. Ya, benar. Jadi volume bola tersebut 4500 pi. Nah, kita telah mempelajari volume dari masing-masing bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan juga bola. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemecahan masalah yang melibatkan bangun ruang sisi lengkung.
sini terbagi menjadi latihan soal 1, 2, dan 3. Kuisnya juga ada 3. Kuis 1, kuis 2, dan kuis 3. Sebelumnya kita lihat dulu benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama tabung, yaitu ada tong sampah, kaleng susu, lilin, dan juga pipa. Untuk kerucut ada topi ulang tahun, topi petani, dan kon es krim. Untuk yang bola itu ada bola, baik itu bola basket, bola voli, kelereng, globe, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke latihan soal 1 untuk soal cerita. Tandon bocor. Terdapat suatu tandon yang berbentuk tabung dengan jari-jari 50 cm, tinggi 2 meter. Tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Terdapat lubang kecil di dasar tandon tersebut yang menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 500 cm/3 per detik. Air pada tandon tersebut akan habis setelah berapa detik? Jadi pi-nya di sini kita beranggapan 3,14, maaf ya, pi-nya 3,14. Nah, diketahui jari-jarinya tadi 50 cm, tingginya 2 meter. Kita ubah menjadi cm menjadi 200 cm. Volume air sama dengan 3/4 volume total, berarti 3/4 volume dari kerucut. Kecepatan air mengalir sama dengan 50 cm/3 per detik. Yang ditanyakan yaitu air pada tandon akan habis setelah berapa detik. Kita cari terlebih dahulu volume dari kerucut, yaitu pi R kuadrat dikali T sama dengan 3,14 dikali jari-jarinya 50 cm, jadi 50/2 dikali tingginya 200. Jadi volume kerucut atau volume tandon tersebut sebesar 1.570.000 cm/3. Nah, kemudian kita cari volume airnya, yaitu 3/4 dari volume total, sama dengan 3/4 dari 1.570.000, yaitu sebesar 1.177.500. Maka waktu yang dibutuhkan yaitu sama dengan volume dibagi kecepatan. Volumenya tadi 1.177.500 kita bagi dengan 500. Maaf, di sini seharusnya kecepatannya itu 50 ya, bukan 500. Tipe. Sama dengan, nah di sini seharusnya 23.550 detik. Maka air pada tandon akan habis setelah 23.550 detik. Kita lanjut ke latihan soal 2. Masih soal cerita ya, karena kita akan membahas soal cerita di bagian terakhir ini. Soal 2, tumpeng. Pada suatu hari, Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan suatu tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tingginya 24 cm. Namun di awal acara, Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Berapakah luas permukaan dan volume dari tabung yang tersisa? Nah, seperti ini gambarnya ya kira-kira. Oke, penyelesaiannya yaitu
kita beranggapan bahwa tinggi tumpeng yang pertama itu 24 cm. Kemudian tinggi yang dipotong sebesar 8 cm. Diameter awalnya 36 cm. Nah, diameter yang mau dipotong itu kita belum mengetahuinya. Kita cari berdasarkan kesebangunan, diameter 2 itu sama dengan 36 dikali 8 per 24, yaitu sama dengan 12. S1 itu sama dengan jari-jari 1 kuadrat. S itu kan sisi miring ya, sisi miring dari kerucut ini. S1 sama dengan akar dari R1 kuadrat ditambah T1 kuadrat sama dengan akar dari 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan akar dari 324 ditambah 576 sama dengan akar 900, yaitu 30. Sama seperti tumpeng 1, tumpeng 2 juga kita cari sisi miringnya, karena nanti sisi miring ini akan dibutuhkan untuk rumus luas permukaan kerucut. S2 sama dengan akar dari R2 kuadrat ditambah T2 kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar 100, yaitu 10. Kita cari yang pertama luas permukaan. Jadi luas permukaannya itu sama dengan luas alas tumpeng ditambah luas alas potongan yang atas ini ditambah selimut tumpeng. Nah, kita masukkan pi dikali 18 kuadrat, jari-jarinya ya. Ini nih luas alas tumpeng itu kan bentuknya lingkaran. Rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat. Kita masukkan pi dikali 18 kuadrat ditambah pi dikali 6 kuadrat ditambah, nah luas selimut tumpeng ini, luas selimut yang kerucut besar dikurangi dengan luas selimut kerucut yang kecil. Jadi pi dikali 18 dalam kurung 18 tambah 30 dikurang pi dikali 6 dalam kurung 6 ditambah 10, yaitu 324 pi ditambah 36 pi ditambah 864 pi dikurang 96 pi. Jadi luas permukaan dari tumpeng tersebut sebesar 1123 cm kuadrat. Kemudian volumenya, yaitu volume sisanya, yaitu volume tumpeng dikurangi volume potongan, sama dengan sepertiga pi dikali 18 kuadrat dikali 24 dikurang sepertiga pi dikali 6 kuadrat dikali 8. Volume kerucut ya, diingat sepertiga pi R kuadrat dikali T sama dengan 2592 pi dikurang 96 pi, yaitu 2496 cm pangkat 3. Jadi dapat kita ketahui luas permukaan setelah dipotong yaitu 1123 cm kuadrat dan volumenya yaitu 2496 cm kuadrat. Oke, kita lanjut ke latihan soal ketiga. Bola di dalam kubus. Nah, terdapat suatu kubus dengan panjang sisi S cm. Dalam kubus tersebut terdapat bola dengan kondisi semua sisi kubus menyentuh bola. Tentukan luas permukaan bola dan juga volumenya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Penyelesaiannya yaitu petunjuknya di sini, tentukan jari-jari bola terlebih dahulu. Jari-jari bola itu kita lambangkan dengan S. Jadi luas untuk bola itu yaitu 4 pi R kuadrat kan, rumus luas bangun bola itu kan 4 pi R kuadrat. R-nya itu kita S karena diketahui sisi kubus tadi S, sedangkan bola itu menyentuh kubus tadi, maka luasnya yaitu 4 pi S kuadrat dan volumenya 4/3 pi S pangkat 3. Nah, kita lanjut untuk kuis 1.
pondasi rumah. Alas dari pondasi rumah Pak Ahmad berbentuk seperti gambar berikut. Jika tinggi pondasi adalah 2 meter, maka tentukan luas permukaan pondasi dan volume pondasi. Pondok rumah. Berarti di sini yang ini 20 cm ya. Kemudian sisi yang terpotong ini 5 cm. Berarti diameter keseluruhannya itu 20 ditambah 5 ditambah 5, 30 cm. Option yang A, luasnya sama dengan 900 dikurang 25 pi, volumenya 180 kurang 5000 pi. Yang B, luas sama dengan 90 dikurang 25 pi, volumenya 180.000 dikurang 5000 pi. Yang C, luasnya 900 dikurang 25 pi dan volumenya 180.000 dikurang 5000 pi. Petunjuknya di sini, kan kalau rumah itu bentuknya kayak kubus ya. Berarti di sini kita cari dulu luas permukaan dari alasnya ini. Setelah dicari, kita beranggapan pondasi rumah Pak Ahmad itu berbentuk kubus. Jadi keenam sisinya itu sama besar. Berarti luas permukaannya itu 6 dikali luas alas. Kemudian volumenya itu luas alas ini dikali tinggi. Tingginya di sini berarti 20 ditambah 5 ditambah 5 yaitu 30 cm. Luas alas, jadi volume sama dengan luas alas dikali 30 cm. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke, kita lihat apakah jawabannya yang A. Salah. Jawabannya bukan yang A. Kita lihat apakah jawabannya yang B. Salah juga. Berarti jawaban yang benar yaitu yang C. Good job. Oke. Terselesaikan untuk kuis 1, maka jawabannya yaitu luasnya 900 dikurang 25 pi dan volumenya sama dengan 180.000 dikurang 5.000 pi. Kita lanjut untuk kuis yang kedua. Timbangan dan kelereng. Andi punya 2 macam kelereng. Kelereng tipe 1 jari-jarinya 2 cm, tipe 2 jari-jarinya 4 cm. Andi melakukan eksperimen dengan menggunakan timbangan. Timbangan sisi kiri diisi dengan kelereng tipe 1 dan sisi kanan diisi dengan kelereng tipe 2. Tentukan perbandingan banyaknya kelereng pada sisi kiri dengan banyaknya kelereng pada sisi kanan agar timbangan tersebut seimbang. Option yang A 1:8, yang B 8:1, dan yang C 1:1. Jangan terbalik ya perbandingan sisi kiri dengan sisi kanan. Oke,
Ibu kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Kita lihat apakah jawabannya yang A. Salah, berarti jawabannya bukan yang A ya. Kita lihat apakah jawabannya yang B, 8:1. Yap, benar. Ternyata jawabannya yaitu yang B, 8:1. Jadi, perbandingan sisi kiri terhadap sisi kanan yaitu 8:1. Jangan terbalik ya. Kemudian kita lanjut untuk kuis ketiga. Disajikan gambar. Terdapat suatu bangun ruang yang diperoleh dari 2 kerucut yang sepusat. Kerucut yang lebih besar memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm. Jari-jari kerucut yang kecil yaitu setengah jari-jari kerucut besar dan tingginya setengah dari tinggi kerucut besar. Tentukan secara berturut-turut luas permukaan dan volume kerucut yang kecil. Kita cari dulu. Berarti jari-jarinya itu 5 cm. Kemudian tingginya 12 cm. Kita cari menggunakan rumus yang kita ketahui tadi ya. Option A yaitu 525pi dan 700pi, yang B 252pi dan 700pi, yang C 700pi dan 525pi. Jangan terbalik ya. Di sini yang dicari itu luas permukaan dan volume. Luas permukaan dulu baru volume. Ibu kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, kita lihat option yang A, apakah benar? Jawabannya A. Yap, benar. Jadi, luas permukaan kerucut itu 525pi dan volumenya yaitu 700pi. Sudah kita bahas semua materi mulai dari pengertian tabung, kerucut, dan bola, kemudian luas permukaannya, serta volume, dan soal-soal cerita serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu rasa Ibu cukupkan dulu untuk materi bangun ruang sisi lengkung untuk kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan, Ibu mohon maaf, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.